saudara-saudari, pencinta Sabda Allah. Kita bertemu lagi dalam kursus kitab suci, masih kitab Keluaran. Untuk membuka kursus ini, saya persilahkan Ibu Suhartini untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, Bu Suhartini. Mari Bapak Ibu Romo kita mengambil sikap untuk berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami semua setelah seharian beraktivitas. Kini kami ingin duduk diam mendengarkan pengajaran daripada-Mu ya Tuhan. Berkatilah Pastor Yonas yang akan mengajari kami. Dan berkatilah kami semua agar kami dapat menyediakan hati dan pikiran kami pada saat ini untuk mendengarkan pengajaran-Mu melalui pastor kami, Pastor Yonas. Kiranya rahmat Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra, dan Roh Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Suhartini. Baik, teman-teman yang terkasih, kita lanjutkan kursus kita. Ya, sebelum nanti, sabar. Apakah screen-nya bisa di-share? Sabar. Oke. Kita masih dalam kitab Keluaran dan malam hari ini kita berbicara tentang Paskah Yahudi. Nanti juga ada tipologi perbandingannya dengan Paskah Kristen. Harusnya kita bicara tentang Advent atau Triduum persiapan Natal. Tapi itu sudah kita lakukan tahun lalu selama 3 pertemuan dari Injil Lukas. Maka meskipun masih dalam masa Advent, kita berbicara tentang sesuatu yang akan kita alami tahun depan, yaitu tentang Paskah. Ya, aku akan melewati kamu. Saya berharap saudara-saudari sudah membaca teks ini, ya, Keluaran bab 12 ayat 1 sampai 28, lalu 43 sampai 51. Ya, teksnya tidak terlalu panjang. Teks ini familiar kita dengar pada malam Paskah. Jadi mungkin pembahasannya tidak akan terlalu panjang, tetapi kita tetap terbuka terhadap proses dan dinamika malam ini. Skema pembahasan kita, ya, pengertian Paskah, simbol-simbol dan makna Paskah Yahudi, ya, simbol-simbol dan makna Paskah Yahudi, yang ketiga itu nanti saya hilangkan. Lalu kaitan antara Paskah Yahudi dengan Paskah Kristen, dan penutup. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama. Ya. Apa itu Paskah? Paskah berasal dari kata Ibrani Pesach, atau dalam bahasa Yunani dikenal sebagai Paskah. Ya, kita mengambil dari akar kata ini, Pesach dan Paskah. Istilah Pesach berakar dari kata kerja, ya, 3 huruf itu, PSH, psa, yang dalam Perjanjian Lama diterjemahkan sebagai melewati. Tadi itu, aku akan melewati kamu. Ya, maka bahasa Inggris itu Passover, ya, melewati. Atau diterjemahkan juga dengan melindungi dan menyelamatkan. Nah, dari akar kata ini, kita sudah tahu sesungguhnya makna Paskah itu apa. Ya, Tuhan yang melewati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyelamatkan. Teksnya bisa dibaca. Dalam konteks perayaan Paskah Yahudi, Pesach adalah perayaan itu sendiri, dan juga pada hewan kurban yang harus dipersembahkan, yaitu seekor anak domba jantan yang tanpa cacat, berusia setahun, dan sedikit darahnya dioleskan pada kedua tiang dan ambang atas rumah. Jadi pada perayaan itu ada
hewan yang dikurbankan. Maka dalam agama Yahudi, ya, peranan domba, kambing, dan darahnya itu sangat penting. Ya, pada perayaan itu ada sesuatu yang dipersembahkan. Nanti kita sudah baca dalam teks dan nanti akan kita lihat secara lebih mendetail. Paskah itu tidak sekedar peristiwa historis atau sejarah ya untuk mengenang apa yang sudah terjadi, melainkan Paskah itu satu peristiwa iman, yaitu satu peringatan di mana Allah melewati umat Israel dan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Jadi bukan sekedar kenangan, betul Allah akan memerintahkan orang-orang Israel untuk selalu memperingati hari itu, di mana Ia memerintahkan mereka untuk merayakan Paskah. Tapi bukan sekedar peringatan sejarah, ya, tetapi itu satu peringatan peristiwa iman karena Allah melewati umatnya, ya, yang ditandai pintu-pintu mereka ditandai dengan darah. Sebaliknya di sisi lain ia membinasakan orang-orang Mesir. Jadi itu peristiwa iman. Begitu juga nanti dengan Paskah Kristen. Itu bukan sekedar perayaan liturgi, rutinitas, tapi peristiwa iman. Maka merayakan hari-hari ini, iman itu sangat memegang peranan. Bagian kedua, kita melihat simbol-simbol yang dalam simbol-simbol itu ada maknanya. Yang pertama adalah seekor anak domba Paskah. Itu yang diminta oleh Tuhan. Simbol-simbol itu diminta oleh Tuhan dan ada makna di balik semua ini. Domba Paskah itu harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu tidak bercela, tidak cacat, ya, jantan, dan berumur 1 tahun. Paskah ini nanti kemudian berkembang, ya. Jadi Paskah pertama itu di Mesir, nanti ada juga selama 40 tahun di padang gurun, lalu kemudian setelah institusi itu ada, ya, Bait Allah, ya, di Yerusalem, ya, Paskah itu kemudian berkembang. Nanti para imam untuk mempersembahkan kurban bakaran ini, ya, domba, para imam yang akan eh, mempunyai wewenang untuk menentukan apakah domba ini bisa dipersembahkan atau tidak. Apakah ini bercela, cacat atau tidak. Jadi nanti itu akan menjadi eh, wewenangnya para imam. Jadi sebagaimana ekaristi kita, kalau Bapak Ibu baca, Paskah Yahudi itu juga berkembang dari waktu ke waktu. Ya. Pada kesempatan ini, kita hanya melihat dalam kitab Keluaran. Perintah untuk menyembelih anak domba yang tidak bercela melambangkan kesempurnaan dan kemurnian yang diinginkan oleh Tuhan dari korban persembahan. Jadi, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu harus yang terbaik, yang sempurna, bukan yang sisa-sisa. Dalam persembahan tidak ada sikap setengah-setengah atau mediokrasi. Dalam mempersembahkan sesuatu kepada Allah, kita selalu memberikan yang terbaik dari diri kita, yang terbaik dari yang kita miliki. Kesempurnaan hewan korban yang tidak bercela itu mencerminkan ketulusan hati dan ketaatan tanpa cacat yang diharapkan Tuhan dari umatnya. Jadi ketulusan orang itu bisa dilihat dari apa? Dari pemberiannya. Tidak bercela. Jantan. Kenapa harus jantan? Itu alasan ekonomis. Ya, karena yang betina, ya, harus dibiarkan untuk tetap beranak dan
menghasilkan susu bagi manusia. 1 tahun, ya dagingnya masih empuk. Kenapa yang 1 tahun ini? Karena kita harus ingat konteks. Mereka harus makan cepat-cepat, karena pada malam itu juga mereka harus keluar dari Mesir. Kalau terlalu tua, alot, nanti lama. Ya, tak bercela, harus jantan dan berumur 1 tahun. Itu sempurna di mata Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita harus memberikan yang terbaik. Itu juga mencerminkan ketulusan hati umat dalam memberi kepada Tuhan. Di seekor anak domba Paskah. Baik, kehadiran anak domba Paskah dan kambing ini akan terus kita lihat dalam kelima kitab Musa. Dan anak domba Paskah memegang peranan yang penting dalam agama Yahudi. Yang kedua adalah tentang penyembelihan domba Paskah pada waktu senja. Jadi perayaan Paskah itu pada waktu senja ke malam hari. Maka Paskah kita juga itu dimulai pada senja hari. Ya, jam 5, jam 6 sampai ke malam hari. Ya, senja hari. Itu juga diperintahkan oleh Tuhan. Waktu senja itu tidak hanya menunjukkan batas hari, betul, bahwa senja itu menandai akhir hari dan permulaan malam. Jadi antara akhir hari dan permulaan malam itu adalah senja. Jadi senja itu boleh dikatakan batas hari. Senja tidak hanya menunjukkan batas hari, akhir dari hari itu dan permulaan malam, tetapi senja di sini memiliki makna rohani, yaitu satu peralihan. Seperti senja itu ada peralihan dari hari yang terang kepada gelap. Ya, demikian pula senja di sini memiliki makna rohani, yaitu satu peralihan dari kegelapan menuju terang, dari kepahitan menuju kemanisan, dari perbudakan menuju pembebasan. Dalam malam Paskah, ya, pujian Paskah itu bahwa kita dibebaskan dari kegelapan dosa, dari kegelapan menuju terang, dari perbudakan dosa menuju pembebasan menjadi anak-anak Allah, dari kematian menuju kebangkitan pada waktu senja. Simbol dan makna yang berikut adalah darah anak domba harus dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas. Jadi kiri kanan dan di atas. Darah anak domba yang dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas adalah tanda pengenal bagi rumah orang-orang Israel. Itu tanda pengenal. Ketika melihat tanda itu, Allah akan melewati kamu. Ya, Passover, Pesach. Jadi, darah anak domba itu sesungguhnya adalah tanda keselamatan. Karena tidak ada tulah kebinasaan di antara orang Israel ketika Allah melihat tanda itu. Dan memang nanti dalam kitab-kitab selanjutnya, ya, untuk mendamaikan dosa Allah dengan manusia dengan Allah, untuk menghapus dosa, darah anak domba itu sangat diperlukan. Kalau di Mesir, itu dibubuhkan pada tiang pintu rumah, kiri kanan, dan ambang atas. Ketika di Yerusalem di Bait Allah, domba dibunuh, dan darahnya itu dipercikkan di atas altar. Tetapi praktik itu tidak berlaku lagi sejak Bait Allah diruntuhkan pada tahun 70 sebelum Masehi. 70 Masehi. Jadi itu tanda keselamatan, darah. Dan darah domba itu memegang peranan penting dalam agama Yahudi.
Nanti dalam Paskah Kristen, bukan lagi darah domba yang binatang, tetapi Kristus sendiri. Sebaliknya, rumah-rumah orang Mesir yang tidak memiliki tanda itu, darah anak domba pada ambang atas dan kedua pintu, tiang pintu, itu dibinasakan. Jadi kita lihat ya dua kata yang berlawanan. Tanda, tidak ada tulah kebinasaan, sementara rumah orang-orang Mesir, anak-anak mereka dibinasakan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, sayuran pahit. Ya, Allah perintahkan makannya ya harus pakai sayuran pahit. Selama 40 tahun, umat Israel menjadi budak dan dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan membuat hidup mereka pahit oleh pekerjaan yang berat. Ya, jadi kita sudah lihat itu Keluaran bab 1, 13-14. Hidup mereka pahit. Ya. Dengan demikian, sayuran pahit dalam makan Paskah, Keluaran 12:8, itu mengingatkan mereka akan kepahitan hidup yang mereka alami selama 430 tahun di Mesir. Ya. Allah sering mengizinkan kepahitan hidup terjadi pada manusia agar manusia dapat merasakan manisnya penyelamatan. Baik. Kenapa sayur pahit? Itu alasannya ya. Pada itu. Hidup mereka pahit oleh pekerjaan berat. Keluaran 1:13-14. Tuhan memerintahkan untuk makan sayur pahit. Yang berikut adalah ya, selain sayur pahit ada yang lain, yaitu roti tidak beragi. Hari Raya Roti Tidak Beragi adalah perayaan yang berlangsung selama 7 hari setelah Paskah. Selama 7 hari, orang Israel hanya boleh makan roti tak beragi. Ibu-ibu akan lebih paham ini. Roti tanpa ragi tidak mengembang. Ya, roti baru bisa mengembang kalau ada ragi. Tapi ini Tuhan katakan makan daging domba yang dipanggang dengan roti tidak beragi dengan sayuran pahit. Tuhan juga melarang agar dalam rumah-rumah itu tidak boleh ada roti beragi. Orang-orang Israel maupun pendatang dan warga asing yang makan roti beragi akan dilenyapkan dari jemaat. Jadi larangannya keras. Ya. Lalu seperti sayur pahit, kenapa harus roti tanpa ragi? Ya. Makan roti tidak beragi itu mengingatkan orang Israel yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengembangkan roti mereka dengan ragi. Karena apa? Mereka harus cepat-cepat meninggalkan Mesir. Jadi kalau masih buat pakai ragi, masih lama tunggu mengembang, ya ini lama. Ya, sementara Tuhan mau malam itu juga mereka harus cepat keluar dari Mesir. Dengan demikian, tujuan Hari Raya Roti Tidak Beragi yang diperintahkan oleh Allah untuk dirayakan ya adalah pada hari itu Allah itu membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada awalnya ini dua perayaan yang terpisah. Tapi dalam eh, perkembangan selanjutnya, kelihatannya Hari Raya Paskah dan roti tidak beragi itu mirip-mirip. Sebab tujuannya sama. Kalau Paskah untuk mengenang Allah yang membawa Israel keluar dari Mesir, Hari Raya Roti Tak Beragi juga sama. Pada hari itu, aku membawamu keluar dari tanah Mesir.
Allah memerintahkan agar orang Israel menjadikan hari Paskah sebagai hari peringatan dan dirayakan sebagai hari raya turun-temurun. Jadi Allah memerintahkan itu supaya diperingati dan dirayakan turun-temurun. Kalau kita lihat Perjanjian Baru, Yesus ya pada malam terakhir dia katakan, "Aku sangat rindu makan Paskah bersama dengan kamu." Paskah orang Yahudi dan ya itu perkembangannya nanti panjang ya. Ya, kalau di Mesir itu unsur-unsurnya itu dalam perkembangannya akan ya menjadi bertambah, ada yang dikurangi. Rekan-rekan yang ikut Triduum persiapan Paskah tahun lalu pasti masih ingat ya. Tapi poin saya pada bagian ini adalah setelah Yesus mengambil piala, Yesus katakan juga, lakukanlah ini sebagai peringatan akan datang. Jadi Yesus juga mengikuti pola Paskah orang Yahudi. Jadi ada peringatan setelah itu. Begitu juga Allah memerintahkan orang Israel untuk selalu memperingati hari itu dan merayakannya turun-temurun. Ya, pertanyaannya, Paskah yang kita bahas malam ini kan Paskah yang pertama ya di Mesir. Ya. Pertanyaannya, apakah orang Israel merayakan Paskah selama 40 tahun di padang gurun setelah mereka keluar dari Mesir? Ya. Apakah mungkin di padang gurun itu bisa? Apakah mereka rayakan? Jawabannya adalah iya, karena Allah sudah menyuruh untuk memperingati hari itu dan merayakannya turun-temurun, ya, memberitahukannya kepada generasi berikut supaya itu tetap dikenang dan dirayakan, maka jawabannya adalah ya. Dari mana sumbernya? Kita tahu bahwa di padang gurun juga mereka merayakan Paskah dari kitab Bilangan bab 9. Kita baca dua ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan pertama tahun yang kedua, sesudah mereka keluar dari tanah Mesir, ya, perintahnya apa? Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya, sesuai dengan ya bulan ya dan tahun yang ditentukan. Setelah mereka keluar dari Mesir, orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Dan apakah orang Israel merayakan itu? Ya, ayat 9. Maka mereka pun merayakan Paskah pada bulan pertama, tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja di padang gurun Sinai. Lanjutannya, ayat 6, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Jadi kalau ya dulu waktu di Mesir, mereka rayakan itu pada waktu senja ke malam hari, di padang gurun Sinai pun mereka merayakan Paskah pada waktu senja seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, baik. Bagian berikut, semua dalam teks. Siapa yang boleh dan tidak boleh makan Paskah? Yang boleh makan Paskah sesuai dengan perintah Tuhan adalah warga asli, yaitu orang-orang Yahudi. Ya. Ada yang katakan ini semua orang Yahudi. Ada yang katakan ini hanya yang laki-laki saja. Ya. Tapi teks katakan orang-orang Yahudi umum. Ya. Orang-orang Yahudi. Warga asli karena apa? Karena perjanjian mereka dengan Allah, ya. Dan perjanjian dengan Allah itu dimeterai dengan sunat. Jadi capnya jelas. Warga asli. Orang-orang Yahudi. Kelompok kedua yang boleh ikut makan Paskah Yahudi di Mesir adalah mereka yang disunat. Jadi mereka ini bukan orang-orang Yahudi, tapi boleh makan karena mereka disunat. Yaitu siapa? Orang-orang non-Yahudi, budak belian,
dan pendatang laki-laki yang tinggal bersama keluarga Yahudi dan mau disunat dan mau ikut perjamuan Paskah. Jadi membedakan ini apa? Mereka bukan orang Yahudi, tetapi mereka tinggal bersama keluarga Yahudi. Jadi kalau mau ikut perjamuan Paskah, karena syaratnya itu tinggal bersama keluarga Yahudi, ya, maka mereka harus disunat terlebih dahulu untuk bisa makan Paskah Yahudi. Sedangkan yang tidak boleh makan Paskah adalah warga asing dan buruh upahan, karena mereka ini orang-orang yang tinggal bukan bersama keluarga Yahudi, dan alasan yang paling kuat adalah mereka ini orang-orang yang tidak bersunat. Mereka itu orang asing, ya, buruh upahan yang datang mungkin untuk jalan-jalan, ya, datang untuk bekerja, tapi mereka bukan menjadi bagian dari keluarga Yahudi. Beda dengan kelompok yang disunat tadi. Memang mereka bukan orang yang non-Yahudi, mereka bukan orang Yahudi, tetapi mereka tinggal dalam keluarga Yahudi. Dan kalau mau ikut makan Paskah, mereka harus disunat. Jadi itu perbedaan. Pertanyaan berikut. Kalau kita membaca teks ini, Keluaran 12, kita menjumpai, ya, perintah Tuhan yang, ya, sangat banyak, ya, tentang daging domba, roti tak beragi, sayuran pahit, siapa yang boleh makan, bagaimana cara memakannya. Pertanyaannya, mengapa daging domba, roti tak beragi, dan sayuran pahit harus dimakan dengan terburu-buru? Tuhan katakan, makanlah dengan terburu-buru dan dengan pinggang terikat, kasut pada kaki, dan tongkat di tangan. Coba saudara-saudari bayangkan makan seperti ini. Sudah terburu-buru, pinggang terikat, kasut pada kaki, dan tongkat di tangan. Ini makan yang mungkin sangat tidak menyenangkan. Tapi mengapa Tuhan memerintahkan orang Israel untuk makan dengan cara seperti ini? Jawabannya adalah Keluaran 12:42. Karena malam itulah Tuhan berjaga-jaga untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Itulah juga malam untuk semua orang Israel turun-temurun berjaga-jaga bagi Tuhan. Ya. Apa maksud ayat ini? Ya, kenapa Tuhan minta semua makan terburu-buru, cepat-cepat, pinggang terikat, kasut sudah siap di kaki, tongkat sudah siap di tangan, ya, tidak boleh dilepas. Jadi, ya, dengan kata lain, ayat 2, bab 12:42 itu dengan kata lain itu begini. Makan terburu-buru dengan terburu-buru, dengan pinggang terikat, kasut pada kaki dan tongkat di tangan dalam Keluaran 12:11 itu berkaitan dengan Keluaran 12:42, yaitu pembebasan bangsa Israel. Kenapa harus buru-buru? Kenapa harus pinggang terikat? Kenapa sudah harus pakai kasut? Kenapa tongkat sudah harus di tangan? Karena malam itu juga mereka harus cepat-cepat keluar dari Mesir. Tidak boleh lama-lama. Itu alasannya. Ya. Kalau mau cepat-cepat, memang semua harus dengan cara itu. Kalau mau santai-santai, itu harus leha-leha. Harus cepat-cepat malam itu juga. Jadi Tuhan malam itu juga sudah siap-siap untuk membawa Israel keluar dari Mesir, tapi orang Israel juga harus berjaga-jaga, bersiap-siap supaya ketika Tuhan perintahkan, ya, Musa untuk membawa mereka keluar, mereka sudah siap, ya, untuk berangkat, bukan baru menyiapkan sesuatu untuk berangkat, tapi sudah siap untuk berangkat. Jadi tidak boleh lelet, ya, kata kita. Kita bisa bayangkan, ya, kita sudah siap berangkat, ada yang baru mau siap-siap, baru mau mandi, ya, kita bisa bayangkan seperti itu. Jadi kenapa harus cepat-cepat? Ya, makan cepat-cepat, pinggang terikat, kasut sudah pada kaki, tongkat sudah pada tangan, karena malam itu juga, ya, setelah makan mereka harus cepat-cepat keluar dari Mesir. Sekarang kita lihat bagian yang keempat. Kaitan antara Paskah Yahudi dengan Paskah Kristen.
Paskah kita. Paskah Yahudi itu adalah peringatan akan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, itu jelas. Ya, Paskah Yahudi itu untuk memperingati ya pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Sedangkan Paskah Kristen adalah pembebasan umat manusia dari dosa melalui sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus. Jadi dua-duanya pembebasan, tetapi berbeda. Satu dibebaskan secara fisik, satu dibebaskan secara rohani. Itulah mengapa Yesus dalam Injil seringkali melarang orang ya untuk tidak bercerita tentang mujizat-mujizatnya karena ya menghindari kesalahpahaman orang tentang siapa dia, apa misinya. Karena pada waktu itu orang masih mengharapkan sampai sekarang datanya satu Mesias politik yang membebaskan mereka secara fisik. Sedangkan Yesus itu adalah Mesias rohani, membebaskan manusia dari dosa. Satunya keluar dari perbudakan Mesir, satu keluar dari perbudakan dosa. Dalam surat-surat Paulus, kata itu menjadi sangat penting. Untuk mendalami kaitan antara Paskah Yahudi dengan Paskah Kristen, kita menggunakan tipologi. Apa itu tipologi? Yaitu simbol-simbol, pola-pola, dan peristiwa-peristiwa dalam Perjanjian Lama yang adalah gambaran yang sekarang digenapi dalam Perjanjian Baru. Itu namanya tipologi. Ya. Misalnya, karena satu manusia di Taman Eden, yaitu Adam, dan karena satu pohon, semua orang itu berdosa. Dan upah dari dosa itu maut, kematian. Itu perjanjian lama. Karena satu orang di Golgota, di atas satu kayu, semua manusia selamat. Adam lama di Taman Eden, Adam baru Yesus di atas salib. Sama-sama laki-laki, sama-sama satu pohon. Satu pohon, satu berdosa, satu pohon, satu selamat. Itu namanya tipologi. Contoh seperti itu. Nah, mari kita lihat tipologi khusus Paskah Yahudi dan Paskah Kristen. Silakan perhatikan. Ini tipologi. Ya, tipologi yang pertama, kurban. Dalam perjanjian lama, Paskah Yahudi, kurbannya adalah anak domba binatang. Sedangkan dalam perjanjian baru, Paskah Kristen bukan lagi binatang, tetapi Yesus, anak domba Allah, Yohanes 1, 29, 36, dan anak domba Paskah, ya, 1 Korintus 5:7. Ya. Satunya binatang, satu manusia. Ketika dua murid Yohanes, salah satunya Andreas, ya, melihat sedang bersama Yohanes gurunya, lalu Yesus lewat, lalu Yohanes memperkenalkan Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Ya. Jadi yang benar dalam perayaan Ekaristi, ketika imam mengunjukkan hosti kudus adalah lihatlah anak domba Allah. Sesuai dengan teks Injil Yohanes. Ya, oke, kreativitas para imam. Lihatlah Yesus Kristus yang berbelas kasih dan benar. Tetapi tidak tepat. Karena anak domba Allah yang sekarang itu dia menghapus dosa dunia. Kenapa kemudian dua murid Yohanes itu langsung ikut Yesus? Karena dalam perjanjian lama, yang disebut anak domba itu binatang. Sekarang ini manusia, maka mereka itu ya, ya terpesona tapi sekaligus juga mungkin penasaran. Seperti apa sih anak domba Allah?
ya, yang berupa manusia dan menghapus dosa dunia. Dan mereka catat, saking terpesona dengan Yesus, mereka ingat bahwa kira-kira waktu itu pukul 4 sore. Saking terpesonanya. Dalam perjanjian baru tidak lagi binatang, tetapi Yesus, anak domba Allah. Dan Paulus katakan, kurban kita sekarang adalah Yesus, anak domba Paskah. Kriteria kurban yang kedua. Dalam perjanjian lama, anak domba itu harus jantan dan tidak bercela atau tidak bercacat. Masih binatang. Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, kriteria kurban itu adalah Yesus, anak domba Paskah, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. 1 Petrus 18, 1, 18 sampai 19. Ya, nanti dibaca. Petrus katakan, kita ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Teman-teman kita Kristen menggunakan ayat ini sebagai lagu. Ya, sangat kreatif menggunakan kitab suci. Yesus anak domba sama, tak bernoda dan tak bercacat. Jam kurban. Ya. Pasca di Mesir, anak domba disembelih pada waktu senja. Ya, mulai sore. Dalam perjanjian baru, Yesus anak domba Paskah itu mati di kayu salib sekitar jam 3 sore. Pada jam-jam seperti itu, orang-orang Yahudi sedang menyembelih anak domba Paskah di Bait Allah. Jadi kematian Yesus disalib pada jam 3 sore dalam teologi Kristen itu menggantikan anak domba binatang yang dipersembahkan untuk menghapus dosa umat dan dosa imam. Fungsi darah. Dalam Paskah Yahudi di Mesir, ya, ketika Allah melihat darah domba yang dibubuhkan pada kedua tiang dan ambang atas rumah, ya, Allah melewati rumah itu, tidak ada tulah yang membinasakan. Dengan kata lain, darah domba itu menyelamatkan orang Israel. Dan dalam kitab-kitab selanjutnya, seperti yang saya katakan, darah domba itu betul-betul penting, ya, karena menghapus dosa, menyelamatkan orang. Sedangkan dalam perjanjian baru, darah Yesus anak domba Paskah itu menebus manusia. 1 Petrus 1:18. Bapak Ibu lihat, Tuhan itu begitu indah. Ya, menciptakan, sudah menyiapkan pola dari perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, yang sangat indah, ya, untuk keselamatan umat manusia, baik yang hidup ribuan tahun yang lalu maupun kita saat ini. Lihat dari polanya, sangat bagus. Inilah cara kerja Allah yang indah. Ini yang namanya tipologi. Kita sampai ke penutup. Paskah Yahudi dan Paskah Kristen berada dalam rencana Allah bagi keselamatan umat manusia. Baik Paskah Yahudi maupun Paskah Kristen. Allah menyelamatkan umat Israel dari perbudakan Mesir. Allah menyelamatkan manusia dari dosa melalui Yesus, anak domba Paskah. Kita harus akui bahwa Paskah Kristen memiliki akar dari Paskah Yahudi. Itu kita harus akui. Ya, kita tidak bisa katakan, oh ini Paskah kami. Tidak. Ya, maka pemahaman historis yang benar dan jujur akan Paskah Yahudi dalam kitab suci dan Paskah Kristen adalah jalan masuk kepada dialog antara anak-anak Abraham atau agama Samawi, terutama Yahudi dan kita Kristen.
Jadi kita harus memiliki pemahaman historis yang benar dan jujur. Ya, kalau kita memiliki pemahaman sejarah yang baik, ya, pasti kita tidak terlalu banyak mempersoalkan perbedaan atau tidak mengklaim sesuatu sebagai milik kita yang khas sejak awal mula. Tidak. Kita berbagi warisan iman yang sama dengan saudara-saudara tua kita, orang-orang Yahudi. Lalu bagaimana dengan perbedaan? Tapi ada perbedaan, betul. Ya. Perbedaan-perbedaan yang ada di antara agama Yahudi dan agama Kristen, secara khusus dalam hal pemahaman Paskah, itu satu berkat. Bukan sebagai satu ancaman atau satu tantangan yang perlu kita perdebatkan dan menjadikan kita bermusuhan. Bukan. Biarlah sesuatu yang tidak dapat kita damaikan di dunia saat ini, didamaikan sendiri oleh Allah pada saatnya kelak. Dalam kata lain, mari kita menghargai persamaan-persamaan bahwa kita membagi warisan iman yang sama dari Bapak Abraham. Perbedaan-perbedaan itu berkat, mari kita hargai dan biarlah Allah yang mendamaikan itu pada saatnya kelak. Jika di bumi itu perbedaan-perbedaan itu tidak bisa didamaikan dan dijembatani. Terima kasih. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau berinteraksi, mau bertanya, mau berkomentar, mau memberi kesaksian, atau mau menjernihkan segala sesuatu, saya persilahkan. Untuk presentasi yang pendek tentang Paskah, karena ini bukan sesuatu yang sama sekali baru. Kita selalu dengar, ya kita selalu dalam. Ini untuk menyegarkan kembali pemahaman sejarah dan pemahaman iman kita. Baik, saya persilahkan. Ya, silakan Bapak Bias. Romo, Ya, mau bertanya, satu tentang anak domba harus dikurung dari tanggal 10 sampai tanggal 14, Romo. ya, Itu maksudnya tipologinya kemana, Romo? Satu. Lalu yang kedua, mungkin sudah jelas untuk tipologi yang tidak ada tulangnya yang boleh dipatahkan, ya. Tuhan Yesus waktu di kayu salib juga tidak ada tulang yang dipatahkan gitu, Romo. Mungkin ya, bisa ya, kasih ya, pendalaman yang mendalam. Terus yang ketiga, kalau perbedaan ini adalah berkat, ini sedikit agak melenceng. Saya pernah lihat di YouTube tentang di sebuah gereja di mana di Israel bahwa eh, di situ ada Fransiskan, di situ ada gereja Timur, berantem di dalam gereja menggunakan sapu itu mungkin sebuah perbedaan, tapi mereka kok apa harusnya lebih berdamai tentang di dalam penguasaan di gereja itu, Romo. Gereja ya, di mana Yesus Kristus wafat gitu, Romo. Kalau nggak salah brawl kayak begitu, Romo. Makasih, Romo. Apa yang baik. terjadi di situ? Yang terakhir saya kurang tangkap. Maksudnya bagaimana? Eh, Kalau kita dengan bangsa Yahudi aja seharusnya bisa berdamai, kenapa di antara kita sendiri berantem sampai masuk ke YouTube seperti itu, Romo? Makasih, Romo. Ya, baik. Saya jawab dari yang terakhir. Ya, memang eh, dalam setiap agama ada yang namanya apologetik. Ya, itu dari surat Petrus ya. Hendaklah kamu memberi pertanggungjawaban. Kata pertanggungjawaban itu apologia, ya, kata Yunani-nya. Dari situ muncul apologetik. Memang kita punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan iman. Tetapi jangan lupa, ya, kata-kata Petrus itu belum selesai, ya, yaitu bahwa dengan harus lemah lembut dan hormat. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh para apologetik, ya. Jadi harus dengan hormat dan lemah lembut, dua kata itu. Ya, oke, kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita tanpa harus menyerang dan merendahkan yang lain. Ya, itu harusnya begitu. Tapi ya, para apologet ini juga manusia biasa ya, yang tadi itu ya prinsip lu jual gue beli, kadang-kadang begitu kan.
Ya, tapi sesungguhnya kalau mau ikuti ajaran Petrus, ya mempertanggungjawabkan iman tetapi harus dengan hormat dan lemah lembut. Ya, saya hormati para apologetik, tetapi kalau sudah terlalu kasar dan menjurus kepada apa ya, mulai membuat pemisahan, saya biasanya sudah tidak terlalu tertarik. Tapi ya terserah setiap orang dengan caranya sendiri. Oke, baik itu. Yang berikut, eh, tadi Pak Papias katakan, apakah ada tipologi ya yang soal anak domba itu ya, yang pertama itu yang dikurung ya, Iya, Romo. yang dikurung. Itu pada ayat berapa itu Pak Papias baca? Masih di Keluaran atau sudah bergerak ke Bilangan bab 9? Masih di Keluaran bahwa anak domba itu harus kamu kurung dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 14. Oke. Bentar. Saya sampai saat ini belum menemukan jawaban yang pasti kenapa harus dikurung. Oke. Dan apakah itu ada tipologinya dengan Yesus yang mungkin 3 hari di apa namanya, 3 hari di dalam makam ya, lalu kemudian bangkit? Apakah ya bisa saja dibuat perbandingan asal bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik. Itu satu ya. Ya, bahwa domba-domba itu kemudian juga ya tulang-tulangnya ya kita juga bisa baca nanti. Itu dari kutipan Perjanjian Lama juga ya, bahwa tulang-tulangnya supaya genaplah nas yang berbunyi ya. Jadi tulang-tulangnya tidak dipatahkan ya. Jadi kalau membuat tipologi silahkan saja. Ya, saya hanya mengambil bagian yang paling penting dari 4 tipologi itu yang sangat kuat dalam teologi Kristen tentang Paskah. Ya. Baik jadi soal waktunya, ya soal fungsi darah, soal kriteria anak domba, ya dan lain-lain. Karena misalnya nanti dalam surat Ibrani, salah satu kriteria untuk imam itu juga harus seperti Yesus Kristus ya, yang tak bercacat, ya, yang tak bercela. Ini Dan Bapak Galus, tahun lalu kita menyanyi ini 25 juga sebenarnya. halo, siapa Terima saja. yang Terima. sorry, ini ada yang intermezzo. Gitu Pak Papias ya. Saya tidak memasukkan itu ya sebagai tipologi. Saya fokus kepada 4 yang sangat penting untuk teologi Kristen tentang Paskah. Baik itu. Boleh ditambahkan asal dijelaskan dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Ya, terima kasih Romo, Ya, sangat membantu. ya. Oke. Baik. Jadi Pak Papias bisa belajar tipologi dengan cara itu dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Ya, bisa membandingkan itu. Ya, itu hanya satu contoh. Ya, baik. Terima kasih sekali Romo. Sama-sama. Baik, dari Bu Intan. Pasca pada Perjanjian Lama bangsa Israel bebas dari perbudakan ke Mesir, sedangkan pasca pada Perjanjian Baru adalah kebangkitan Yesus. Apakah dalam hal ini sama-sama dengan pembebasan manusia dari dosa? Baik. Eh, Dua-duanya pembebasan, oke. Tetapi satunya pembebasan secara fisik, oke. Dari itu kerja paksa yang sangat berat 430 tahun itu. Satunya itu dibebaskan, tetapi bukan dari fisik, tetapi dari dosa. Jadi, ya, ada persamaannya, ada perbedaannya. Itu Bu Intan ya. Tadi dalam slide juga saya sampaikan itu. Baik, mau tanya, Ya, Bu siapa? Bu Suartini? Bu Friska Bu Friska. Oh ya, silakan Bu. mau kalau kita lihat dari bacaan ini tadi kan ya, Ya, apakah sebenarnya dari bacaan ini itu yang bisa kita artikan secara harafiahnya atau masih dalam bentuk simbol-simbol yang perlu apa namanya pengertian lain gitu, seperti misalnya ini roti tidak beragi itu betul-betul maksudnya secara harafiah gitu, bukan masih eh, apa simbol-simbol yang harus kita kita artikan kembali gitu. ya. Satu harfiah karena konteksnya. Jadi Ibu ingat konteksnya itu bahwa malam itu juga
mereka harus keluar dari Mesir. Oke. Maka tidak ada waktu lagi untuk itu harfiah. Tapi ya, arti rohani itu juga ya ada arti rohani di balik simbol ya. Jadi kenapa kita itu menggunakan banyak simbol? Karena simbol itu selalu ada maknanya. Jadi simbol dengan makna itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, itu ya. Jadi maka tadi saya katakan simbol dan makna. Ya, Berarti di antara dua apa namanya dua di antara teks ini berarti ada dua pemahaman, satu secara harfiah, satunya ya, secara rohani ya. ya. Jadi dalam satu hal itu dua pengertian itu ada. Oke, Oke. seperti sayuran pahit ya. Memang sayurnya pahit, fakta ya. Tapi apa maksudnya supaya umat Israel itu ingat bahwa dulu itu mereka susah sekali. Ya, hidupnya pahit karena kata itu dipakai dalam Keluaran bab 1. Hidup yang pahit. Jadi dengan memakan sayur pahit, kita tahu bahwa kita dulu itu pernah susah, tapi diselamatkan oleh Tuhan. Maka memang baik juga Bu ya. Kadang penderitaan itu memang orang tidak mau kenang. Tapi kadang-kadang baik juga kita kenang supaya bisa tahu bersyukur bahwa dari kepahitan itu kita pernah diberi kemanisan dan diselamatkan Tuhan. Jadi selalu simbol itu selalu ada makna. Oke? Maka disebut itu homo symbolicum. Manusia itu makhluk simbolis. Oke? Kenapa pakai cincin? Apakah cincin itu harfiah? Ya harfiah ada cincin. Tapi apa makna cincin itu? Saya tadi siang baru berkata jika di Panbil ya. Cincin itu lambang kasih dan kesetiaan. Seperti cincin itu yang tidak memiliki awal dan akhir karena bulat. Demikian pula cinta itu harus seperti itu. Ya, selamanya. Apakah itu harafiah? Ya ada harafiah. Tapi apakah hanya harafiah? Tidak. Ada makna di balik itu. Jadi itu Bu ya. Ya, Oke. Mau ya, satu lagi, Mo. ya, Kalau kita bisa lihat ya, tadi ini eh, pasca ini pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. ya. Bisakah ini kita anggap sebagai pewahyuan ya, yang ke depan akan akan adanya anak Allah yang akan membebaskan kita dari perbudakan dosa? Bisakah ini kita anggap bahwa Paskah Mesir itu merupakan suatu pewahyuan gitu? Eh, dalam kacamata orang Yahudi, ya kita harus jujur mengatakan itu ya. Itu adalah peringatan pembebasan mereka secara fisik dari Mesir. Mereka masih menantikan satu Mesias. Maka kalau baca dalam Injil, ya, ya ada yang tanya Yohanes ya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau ini? Apakah ini? Karena itu, ya. Baik. Jadi mereka masih menantikan. Tapi dalam terang kita perjanjian baru seperti tadi tipologi, pasca kita itu ya pembebasan dari kuasa dosa. Jadi poin saya apa itu Bu? Kita perlu menghargai uh, inti iman dari orang-orang Yahudi. Kalau Ibu pernah ikut satu sesi yang namanya uh, orang Yahudi dan kitab suci mereka yang pernah saya bawakan. Di situ kita ada itu ya. Jadi itu dialognya itu yang dabru emet ya. Ya, bicaralah yang benar. Jadi kita menempatkan bahwa memang pasca mereka itu ya untuk mengenang keluar mereka dari Mesir. Tapi pasca kita itu dalam arti yang rohani. Jadi kalau kita mengartikan bahwa oh pasca mereka yang dulu itu juga pembebasan yang seperti punya kita sekarang, persis seperti itu juga sesuatu yang tidak terlalu baik. Yang bisa kita buat adalah tipologi. Apa yang sudah di perjanjian lama dalam kacamata perjanjian baru dipenuhi melalui Kristus. Jadi itu ya. Oh, berarti bisa kita bilang bahwa dalam perjanjian lama pembebasan bangsa Israel dari Mesir itu bukan dianggap satu pewahyuan akan datangnya eh, anak Allah yang akan membebaskan kita dari Belum. perbudakan Belum perbudakan. sampai situ. Belum ya? Belum. Bahkan perkembangan pasca ini kemudian dipanjang setelah di institusi ada imam-imam ya. Kalau di Mesir, setiap kepala keluarga bisa menjadi imam untuk mempersembahkan. Nanti kalau sudah di bait Allah, ketika bait Allah itu belum diruntuhkan, hanya imam yang boleh mempersembahkan anak domba Allah itu. Oke. Ya itu ya. Jadi perkembangannya panjang.
Nanti dalam misalnya perjamuan malam terakhir yang adalah Paskah Yahudi, itu sudah berkembangnya luar biasa. Kalau di Mesir, tadi itu hanya anak domba, roti tak beragi, dengan sayuran pahit, nanti itu sudah ada anggur. Gelasnya pun banyak sekali. Ya, oke. Jadi seperti ekaristi kita ya. Ekaristi kita juga berkembang, Bu. Ya, dari ya akarnya dalam perjamuan malam terakhir ya sampai yang kita miliki sekarang. Jadi kalau misalnya orang Katolik ada yang begitu ngotot, ya katakan harus begini. Mungkin dia perlu baca sejarah, teologi dan pastoral dari ekaristi karena itu berkembang dari waktu ke waktu termasuk dalam kitab suci. Ya, itu Bu ya. Baik, Ya, makasih. sama-sama. Baik, apakah masih ada? Izin Romo, Ya, silakan Pak Syura. eh, kita kenal bahwa dalam perjanjian lama itu selalu identik dengan darah. Betul. Lalu dalam perjamuan malam terakhir, perjamuan Paskah itu Ya, terkenal dengan darah. ya, Karena setiap pintu akan diolesi dengan darah. ya, Menjadi pertanyaan untuk saya. Eh, kan sempat pernah kita tempoh hari dengan Pater Aurel ya, membahas tentang tulah. ya, Itu kaitannya dengan anak sulung. ya, Kira-kira seperti apakah hubungan antara darah itu dengan anak sulung? Sehingga nanti selalu diidentikan perjamuan Paskah Israel itu adalah darahnya anak sulung yang juga darahnya Yesus nanti ketika disalib. Kira-kira seperti apa hubungan itu? Itu, Pak. Kasih. baik. Jadi tentang sulung ya. Jadi nanti yang ditanya ini anak sulung atau binatang yang sulung. Eh, maksud Karena saya, dalam Pak, dalam dalam Keluaran juga ada ternak yang sulung, ada manusia yang sulung. eh, tentang anak sulung, Pak. Oke, Anak sulungnya. baik. Saya jujur belum melihat koneksi antara sulungnya binatang dan anak sulung ya dalam kitab Keluaran ini dengan yang kita bahas. Kalau Yesus ya jelas ya, karena selain sulung dia satu-satunya. Ya, nanti pada pertemuan berikut saya coba mencari pertanyaan ini untuk melihat kenapa yang dikatakan selalu kalau anak sulung Mesir, tapi juga yang diitukan juga sulung dari ternak ya kalau lihat yang akan dimusnahkan itu ya kenapa selalu sulung ya saya jujur saya belum menemukan jawaban yang pasti apakah ada kaitan antara itu sulung manusia dan binatang dalam perjanjian lama dengan yang kita imani sekarang kalau yang kita imani Yesus sulung dan satu-satunya itu mudah untuk dipahami ya tapi kenapa yang sulung itu ya apakah eh, dengan mematikan yang sulung, ya kemudian nanti tidak akan ada lagi yang lain. Ya, apakah seperti itu? Ya, saya tidak tahu pasti. Ya, nanti daripada menduga-duga, ya nanti saya coba cari ya untuk memberi jawaban yang pasti tentang kenapa itu. Ya, itu sama sekali tidak terbersih dalam uh, studi dan pemahaman saya. Itu Pak ingatan ya. Terima Oke, kasih baik, untuk Pak. pertanyaannya yang menggelitik yang bisa membuat saya untuk mencari. Oke. Iya. Ya, Karena tempo hari sebenarnya saya sedikit baca di salah satu buku, ya, eh, itu selalu dipertanyakan. Hanya bagi saya tidak menemukan jawaban. ya, Apa kaitan? ya. Nah, itu apanya? Ya. Makasih. Mungkin juga nanti jawabannya adalah tidak ada jawaban yang pasti, semua Iya, hipotesa. Bisa juga ya. Selalu ada begitu ya. Ada yang baik. selalu hipotesa ya. Baik. Terima kasih. Baik, masih ada? Baik. Kalau tidak ada lagi, terima kasih.
ini tema yang tidak terlalu sulit karena setiap malam Paskah selalu kita dengar ini ya. Jadi ini macam persiapan untuk nanti Paskah tahun depan. Kalau nggak salah itu Minggu Paskah 18 April kalau tidak salah. Ya, jadi itu sebelum nanti kita masuk ke mulai pembebasan Israel dari Mesir pada minggu berikutnya. Baik. Kalau Romo, oke, Pak Stefanus tanya tadi itu. oke, Pak San, silakan. Tata. Oh tidak, oke, ya Pak San tidak tanya. Oh ya sudah, kalau itu saya tanya lagi Romo. Bagaimana? Romo, Ya, saya boleh tanya lagi Romo? oke, silakan. Eh, eh, Dibilangnya pada bulan tersebut dihitung sebagai bulan pertama. Jadi bangsa Israel bulan pertama itu bulan Paskah itu Romo. Bulan pertama gitu Romo. Perhitungan mereka agak lain ya. Itu disebut Nisan ya. Jadi itu sekitar akhir Maret ke April. Oke, perhitungan mereka. Maka pasca kita juga secara bulan itu mengikuti itu. Jadi bisa berubah-ubah dari Maret ke April. Maka tadi saya katakan akar pasca Kristen itu memiliki akar keyahudian ya dalam banyak hal. Oke, jadi perhitungan bulan mereka itu beda dengan kita, bukan bulan Januari. Itu agak berbeda ya. Saya tidak terlalu fasih untuk menghitung itu, ya. Tapi itu dikatakan itu bulan 14 Nisan, jadi antara itu ya, Maret ke April. Jadi, maka pasca kita juga berkisar antara itu. Tahun ini Maret, tahun depan itu April dan seterusnya. Baik, dari bulannya saja kita sudah tahu ada persamaan antara kita dengan saudara-saudari kita yang tua. Baik, itu Pak. Terima kasih Romo. Ya, ya. Kalau nanti mau tertarik untuk belajar hitung sampai mendetail bulan dan harinya, nanti boleh juga ya. Ya. Jadi itu. Terakhir Romo, karena kita berakar dari iman Yahudi, meja persembahan altar kita dan altar Yahudi itu sama Kak Romo? Altar Yahudi, ya. Jadi kalau mau lihat ya struktur bait Allah ya yang sudah dihancurkan itu, ya bait Allah yang sudah dihancurkan itu kan di tempat ada satu altar yang nanti darah anak domba itu akan dipercikan di situ. Ya, jadi apa persembahan dari situ adalah ya untuk persembahan anak domba. Ya, jadi nanti darah itu diperciki dengan darah anak domba oleh imam. Oke, jadi altarnya ya kalau mau sama secara fisik mungkin sama, tetapi fungsinya itu berbeda. Oke, jadi ketika umat Israel imam menyembelih anak domba untuk perayaan Paskah, disitulah ya diletakkan darahnya dipercikan. Nah, Paskah Kristen ya ketika mereka menyembelih anak domba untuk kemudian ya sebagai makan Paskah, Yesus kan sudah wafat di salib ya pada jam-jam itu. Nah, maka fungsi altar kita ya tidak lagi meletakkan darah binatang atau korban bakaran di situ, tetapi altar kita adalah tubuh dan darah Yesus ya yang adalah anak domba perjanjian baru. Oke, ya. Jadi ya mungkin fisiknya bisa jadi sama, bisa dari batu, bisa dari kayu, bisa ya, tetapi fungsinya itu sudah berbeda. Oke, baik, itu. Terima kasih Romo. Jadi Jadi ingat kalau dalam altar orang Yahudi ya imamnya tidak pernah bisa menjadi anak domba. Oke. Imamnya tidak pernah bisa mengorbankan dirinya. Enggak. Oke, dalam kita agama Kristen, Yesus itu sekaligus sebagai altar, imam yang mempersembahkan diri dan dia adalah korban itu sendiri. Ya, surat Ibrani. Oke, kalau dalam perjanjian lama, imam itu hanya mempersembahkan korban di altar dan korban itu adalah anak domba darahnya. Ya, perbedaannya jauh sekali. Oke, baik secara teologi, secara rohani. Ya, berbeda. Itu ya. Terima kasih. Ya. Jadi
Dia adalah imam agung yang tahu penderitaan umatnya. Saya lupa itu ayat di mana. Ada di Ibrani, ya, ada di Ibrani itu ya. Tapi tadi dia itu imam, altar, dan kurban. Tiga-tiga itu. Ya, altar, ya, disitulah ya altarnya disalib. Dia mempersembahkan dirinya sebagai anak domba Paskah baru. Ya, dan dia adalah imam yang menyerahkan diri. Perjanjian lama tidak. Maka kurbannya disebut ya darah perjanjian yang baru dan kekal. Ya, kenapa disebut baru dan kekal? Karena yang lama itu adalah darah binatang, tapi tidak kekal karena apa? Setiap tahun imam agung itu harus masuk untuk mempersembahkan dua kurban. Satu, kurban untuk dia dan dosa keluarganya. Barulah kemudian kurban berikut itu adalah untuk dosa umat. Jadi tidak kekal karena harus dibaharui. Sementara Yesus darahnya itu kekal karena menurut ya kitab suci dia mempersembahkan diri once for all, satu kali untuk selama-lamanya. Ya. Dalam Ibrani, dalam surat Roma itu ditulis. Oke. Satu kali untuk selamanya. Imam Agung Perjanjian Lama tidak. Setiap tahun dia harus masuk untuk memperbaharui kurban itu. Ya, maka ya darah perjanjian baru karena darahnya itu bukan lagi binatang tapi darah Yesus dan kekal karena tidak diulangi lagi. Oke, satu kali untuk selama-lamanya. Baik, itu Bapak Bias ya. Ya, makasih Jika Romo. kemudian lari kemana-mana karena kaitan dengan darah perjanjian. Ya. Terus apa ya, seperti anak domba yang diam di bawah ke tempat pembantaian, begitu pula dengan Yesus ya Romo. Dan Ya, tipologinya ke situ ya, dia diam saja, dia apa-apain ya, diam saja gitu ya. ya, itu nanti dari kitab Yesaya. Oke, itu dari kitab Yesaya, dari kitab lain. Oke, nanti sampai di Oh, Yesaya kita akan ngomong itu. Ya, kita fokus pada oh, Keluaran 12. Itu nanti di Yesaya ya. Ya, ya, makasih sekali Romo. sama-sama. Ya. Baik, masih ada? Baik. Kalau tidak ada lagi, eh, kita berjumpa Selasa depan, pertemuan terakhir, ya, yang akan dibawakan oleh Pater Aurel. Ya, nah, Selasa depan saya ada Triduum, ya, persiapan Natal untuk para saudara FSI, ya, memahami Natal dari Injil Matius, kisah kelahiran Yesus. Ya, kita berjumpa lagi tahun depan, 2025 bulan Januari. Baik, di kapan akan kita mulai? Nanti akan kami umumkan. Dalam rencana, tahun depan juga kita mulai untuk uh, offline, Ya, sekaligus bagus. juga online. Nanti kami pikirkan bagaimana caranya untuk yang offline, karena setelah kita coba-coba hybrid, offline dan online bersamaan, ternyata memang butuh ya kerja keras, agak ribet ya. Maka kami lagi memikirkan seperti apa polanya, karena ada sebagian teman yang lebih suka offline, ada yang suka online. Nah, kebutuhan dua grup yang berbeda ini sebisa mungkin kita jembatani ya dengan tujuan yang sama ya untuk semakin mendalami Ada satu. plus minusnya sih, Mo. Ya, selalu Dulu ada dulu kita suka offline itu kan jadi bisa ngobrol banyak setelah bubaran gitu kan. Jadi lebih betul betul. klop Selalu ada gitu. Dapat segala minus. sesuatu pasti ada plus dan minus, tidak Ya, ada yang sempurna ya. Ya itu ya. betul. Baik, jadi kita tetap akan memelihara dua bentuk ini, ya, ya, dengan teknologi Zoom supaya seperti kata Mazmur itu, supaya sabda Allah itu cepat berlari, karena cepat sekali, ya, bisa ke Nias, bisa kemana-mana, ya, Ya, betul. Untungnya di situ ya, Mo. Kalau iya, offline kan betul, berarti cuman kita aja kayak selama ini kan. persis, ya, jadi itu ya supaya sabda Allah semakin cepat berlari Iya, ya, benar. melalui Zoom, tapi juga ada kebutuhan dari kelompok lain. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya sama-sama mendalami tema yang sudah sering kita baca, kita dengar, dan kita rayakan. Semoga pembahasan yang singkat ini semakin membantu kita untuk memahami ya
arti dari Paskah Yahudi dan Paskah Kristen. Baik, terima kasih untuk semua. Saya minta eh, Pak Thomas Angki ada di sini untuk menutup perjumpaan kita dengan doa. Nanti saya tutup dengan berkat. Pak Thomas, silakan. Mau saya Ya, oke, sudah hidup. Pak Thomas bisa nyalakan mikrofonnya? Sudah? sebentar, ya makanya saya lagi. Oke, sudah. Sudah. Itu mati lagi. Oke, ini hidup. Oke, Oke, baik. silakan. Mari kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kembali kami hadir untuk bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, bahwa hari ini kami boleh bersama-sama hadir, meskipun hanya melalui online, tapi kami boleh lebih mendalami lagi apa yang Engkau rencanakan bagi kami, anak-anak-Mu, melalui sabdamu yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, begitu banyak hal bagi kami. Semoga semuanya ini menjadi kekuatan bagi kami dan juga menjadi pegangan bagi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Selain Tuhan, kami boleh bersyukur untuk seluruh kasih karunia yang boleh Tuhan berikan bagi kami semua. Dan sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya berkat-Mu juga tercurah untuk kami semua melalui pastor kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.